rata ustaz, ulama, ahli sunnah wal jamaah itu bersepakat bahwa nasabah alawi itu tidak terputus, maka kita cukup untuk mengikuti ini saja. Yakni dengan artian dan realitanya yang benar itu memang nasabah alawi, ulama-ulama sepakat bahwa tidak batal, atau orang yang mengatakan nasabah alawi itu terputus nasabnya itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panditalubi Kabupaten Bulukumba. Ada satu narasi yang menurut saya ini sangat berlebihan, sebagaimana cuplikan video sebelumnya yang saya sematkan itu. Sebentar kita akan dengarkan secara utuh seperti apa bocil pendukung Mbak Lawi ini mengkapitalisasi isu soal nasab, seolah-olah bahwa apa yang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani dianggapnya sebagai itu sesuatu bentuk kesesatan. Tentu ini yang saya masuk berlebihan. Selain itu dia juga memuji salah seorang ustadz, katanya ya ustadz, namanya Wafi, yang selama ini berjuang membela kelam Mbak Lawi. Tetapi konteksnya saya kira tidak di situ. Kita melihat bahwa anak ini begitu terdoktrinnya dengan oknum Mbak Lawi sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan mudahnya menyesatkan Kiai Mat CS. Tentu bagi kita ini hal yang biasa ya, namanya saja orang terdoktrin ya. Tetapi menjadi kewajiban juga buat kita untuk memberikan proses penyadaran terhadap orang-orang yang masih terjangkit di kepalanya dengan doktrin-doktrin yang selama ini bercokol di negara Kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa dibawakan oleh klan Mbak Lawi dalam setiap ceramah-ceramahnya. Karena kita tahu bahwa dalam setiap ceramah-ceramah mereka memang salah satu bentuk doktrin yang paling nyata itu adalah bagaimana menghormati habaib sebagai cucu Rasulullah supaya mendapatkan syafaat dan pada akhirnya nanti bisa masuk surga. Sehingga orang yang betul-betul awam, orang yang betul-betul tidak mau tahu dengan situasi yang terjadi di klan Mbak Lawi dalam hal ini, termasuk soal nasabnya ataupun adab, etikanya, kemudian seringnya mereka memalsukan apa-apa, maka itu pasti akan menjadi orang yang sangat manut, taat dan patuh, apalagi kalau sudah bicara soal suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah senjata mereka. Coba kita simak seperti apa pembelaan bocil pendukung Mbak Lawi ini. Saya akan mengungkapkan rasa syukur atau berterima kasih kepada Ustadz Wafi yang sudah menolong umat Islam yang ada di Indonesia, yakni atas membelanya kepada tuduhan-tuduhan batalnya nasabah alawi. Alhamdulillah beliau Ustadz Wafi sudah membasmi dan menjawab apa yang mereka ragukan dan membantah dari berbagai referensi dan dalil yang beliau ungkapkan agar mereka sadar atas kesalahannya atau kesesatannya. Dan hal ini merupakan salah satu pekerjaan atau tindakan yang sangat baik apa yang dilakukan oleh Ustadz Wafi, dan saya di sini mengucapkan alhamdulillah berterima kasih karena sudah menolong atau membantu umat Islam, khususnya bagi orang-orang awam seperti saya di sini untuk tidak berburuk sangka atau mengikuti alur sesat mereka yang mengatakan bahwa nasabah alawi itu batal. Dan memang fitnah itu memang selalu terjadi, dan hal ini merupakan sunnatullah atau kepastian, atau merupakan hal yang pasti adanya fitnah. Dan sebaik-baiknya atau yang lebih baik itu harus ada yang membasminya atau melawannya agar mereka sadar atas kesesatannya. Namun jika mereka itu tetap sesat atau tetap meyakini kepercayaan yang salah, yakni mengatakan nasabah alawi ini batal-batal, tidak mau bertaubat, mereka tidak mau mengatakan atau mengakui kesalahannya, maka kewajibannya kita itu sudah sudah gugur. Tetapi dengan artian kita sudah menyampaikan apa yang kita ketahui untuk membenarkan mereka, tapi mereka tetap saja menetapkan atau meyakinkan bahwa dirinya itu mengklaim dirinya itu benar.
Nah, maka kewajibannya kita itu sudah gugur karena mereka sudah kita kasih tahu ini salah, ini sesat, tetapi mereka tetap saja tidak mau mengikutinya. Sebenarnya setelah kita sudah menyampaikan, khususnya Ustaz Wafi yang menyampaikan kepada mereka bahwa kalian itu sesat, tetap mereka lakukan itu, maka yang kita harus lakukan itu bagaimana kita untuk menjaga orang-orang awam atau masyarakat kita untuk tidak ikut membela atau mengatakan bahwa nasabah alawi itu batal, dengan artian mengikuti oknum yang sesat tersebut. Maka kita harus menjaga masyarakat kita, menjaga umat Islam agar tidak mengikuti alur statement yang mereka katakan nasabah alawi itu batal, yakni dengan menasihati, memberitahu kepada masyarakat bahwa mereka itu sesat, bahwa mereka itu keliru atau lain sebagainya. Dan sekali lagi di sini video saya di sini mengungkapkan rasa syukur, terima kasih kepada Ustadz Wafi yang sudah membasmi dan menjawab tuduhan-tuduhan yang enggak-enggak mereka, sehingga kita tetap mencintai para habaib, mengharap barokah para habaib, kita tetap menghormati sopan santun dan mempercayai bahwa nasabah alawi itu merupakan keturunan Rasulullah SAW. Kemudian sebagai orang awam sebenarnya seperti saya lah, orang awam tidak paham tentang ilmu nasab, tidak paham tentang ilmu yang terjadi fitnah sekarang ini, maka sebagai orang awam itu cukup diam saja agar tidak ikut sesat atau ikut campur sehingga kita membuat tindakan-tindakan yang keliru atau salah. Jadi cukup diam saja dan kita cukup taklid atau kita lihat secara gampangnya, kita lihat saja ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana pendapat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan mana ketika ahli sunnah wal jamaah, rata-rata ustaz ulama ahli sunnah wal jamaah itu bersepakat bahwa nasabah alawi itu tidak terputus, maka kita cukup untuk mengikuti ini saja, yakni dengan artian dan realitanya yang benar itu memang nasabah alawi, ulama-ulama sepakat bahwa tidak batal, atau orang yang mengatakan nasabah alawi itu terputus nasabnya itu tidak benar. Oke, saya kira jelas ya, real, bahwa memang anak ini adalah anak yang awam lah dalam hal pengetahuan agama, kalaupun misalnya dia merasa santri. Jadi paling juga ini anak memang betul-betul terdoktrin dengan apa yang selama ini disampaikan oleh kelompok Lawi, sehingga seluruh hal menjadi kebenaran yang keluar dari mulut kelompok Lawi. Salah satunya itu kalau bicara soal posisinya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia amini begitu saja. Dan saya kira ini bukan satu orang dari sekian banyak orang. Saya kira bukan satu orang saja ini dari sekian banyak orang yang berpikiran yang sama. Hanya saja memang kewajiban kita membangun kesadaran terus-menerus bahwa apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani itu setidaknya hanya bisa dilawan dengan hasil penelitian yang sama, dan Rumail Abbas sudah mencobanya, tetapi sampai hari ini dia tidak menemukan, sekalipun dia sudah mendapatkan bayaran untuk keliling ke negara Timur Tengah mencari kitab sejaman ataupun misalnya manuskrip sejaman, tetapi sampai hari ini Gus Rumail Abbas gagal menemukan itu. Dan di sisi lain dia mengakui bahwa yang namanya kitab sejaman itu menjadi penting dalam hal bagaimana kuatnya satu nasab, apalagi ini nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan nasab orang biasa ya. Ya tentu memang harus dimurnikan, karena yang namanya nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu muaranya sebenarnya adalah soal akidah. Bayangkan misalnya kalau orang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu terputus nasabnya, lalu tetap itu kita yakini bahwa dia cucu Rasulullah hanya karena terlanjur misalnya banyak orang yang memberikan pengakuan. Ya, saya kira dalam ilmu pengetahuan keterlambatan itu biasa. Kalau sudah ditemukan pengetahuan baru terkait dengan hal tersebut, dan itu yang terjadi pada nasab kelompok Lawi. Terputus 550 tahun lebih. Dan baru kali ini di Indonesia ada seorang ulama muda yang namanya Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani yang berani mengeluarkan hasil penelitiannya. Tuh, kalaupun misalnya mereka tetap yakin bahwa dia adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak soal. Tetapi butuh pembuktian, minimal misalnya mereka melakukan yang namanya tes DNA, dan itu pun sampai hari ini dia tidak lakukan, kan bahkan tidak berani.
Bahkan kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh si Hanif, menantu dari Rizik Sihab, dia mengatakan bahwa haram katanya itu untuk melakukan tes DNA, apalagi ini cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyerukan pemerintah untuk menangkap orang-orang yang menyoal nasabnya yang berupaya mengirim melakukan tes DNA. Nah, coba dibayangkan. Di sisi lain, Rizik Sihab pernah mengatakan bahwa kalau ada orang yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah, gampang, lakukan saya tes DNA. Ada enggak genetik yang mewakili dirinya sama dengan genetik yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau minimal misalnya keturunannya, atau dalam hal ini adalah Bani Hashim. Nah, semua ini saya kira di akhir zaman penting memang kita buka-bukaan, karena bagaimanapun juga fitnah akhir zaman itu sudah menjadi ketentuan yang memang harus dilewati. Banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi, banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan nabi, yang pada dasarnya mereka bukanlah keturunan nabi. Dan dalam konteks ini, apapun yang terjadi, kita tegak lurus saja mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Selama mereka, para pendukung kelompok Alawi ataupun Rabita Alawiyah, tidak sanggup membuktikan ketersambungan nasabnya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dilakukan juga oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di saat mereka dirungkat nasabnya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.